Bapak kalau cari di Google, pencarian Ari Kriting, pencarian teratas, agama Ari Kriting. Salah, sorry. Apa? Saya ketik Ari Kriting, yang muncul mertua. Masa kemarin ada hakim agung yang ketangkap korupsi? Plus 26. Di plus 62 nggak ada hakim agung kayak gitu. Iya, emang Di plus 62 itu hakim agung itu puncak keadilan tuh sama mereka. Karena kita mau jadi apa nih plus 26 kalau ya begitu? mau jadi negara-negaraan aja. Selamat pagi dunia tipu-tipu. All around you. King Nasar berulah lagi naik-naik rijing nih. Seperti mati lampu ya sayang. Pakai kakinya gitu ya. Seperti mati lampu. King Nasar nih. Idola. Aku kurus. King Nasar. King Nasar main-main ke plus 26 dong, King Nasar. Ya kan? Nggak rindu sama aku. Aku teh sono King Nasar rindu loh. Pengen dinyanyiin. Boris. Awo. Kita ada berita apa lagi nih di negara-negara kita nih selain kemeriahan Pesta Pora kemarin? Ditemukan seorang wanita sangat mabuk di event Pesta Pora. Tidak sadarkan diri mengenakan kemeja hitam, jalan senyum-senyum, hanya bisa diajak ngobrol sampai jam 7. Sisanya skip. Tahu-tahu udah di kamar tiduran. Baku saling dong ya. Kan baku hantam saling hantam, baku pukul saling pukul. Indah sekali kayaknya dia ini. Kok ada cewek kayak gitu sih, Bang? Nggak tahu saya juga. Suka ketawa ya di sini ya? Iya, kan kalau ketawa dia gede, hahaha, kan kalian tahu lebarnya segitu, hahaha gitu. Gini aja lah biar menyamarkan kalau gini takutnya. Bentuknya emang gini ya? Bercanda terus. Tamu yang Apa? ada tamu. Oh, ada tamu, silakan masuk. Ada tamu kemarin, tamunya udah aneh-aneh, mudah-mudahan hari ini nggak aneh-aneh lah tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rustam. Oh, Bapak namanya Rustam? Bapak ya namanya Rustam ya? Oh enggak, saya Robis. Bapak Rustam siapa? Rustam Effendi? Rustam Effendi siapa, Pak? Ya enggak, saya nanya. Oh, Kalau bukan saya. ya bukan. Bukan, saya bukan Rustam Effendi. Oh bukan. Bukan. Oh, tapi Saya Rustam Satria. Rustam Satriadin. Kenapa langsung kenapa? Enggak, Bapak Rustam. Pak Rustam. Ya. Saya Robis. Ya. Ya, saya di sini sebagai Robis. Oh, Robis. Kalau Rohis itu ada di masjid. Rohis. Saya di sini sebagai pegawai di layanan pengaduan masyarakat negara betul, plus Pak. 26. Berarti Betul. bisa saya simpulkan mungkin Bapak kesini ada hal-hal yang mau diadukan? Ada yang saya mau adukan, Pak. Jadi begini, Pak Kadis Propam. Kadif. Kadif problem. Oh, sorry. Gimana ya? Saya mau bilang Anda salah baca, takutnya di rasis. Minat baca rendah kan? Masih tinggi buta huruf. Saya gimana ngomongnya? Salah, Pak. Kadif problem. Oh, Kadis Propam. Saya baca sepintas saja. Oh, sepintas tadi Saya ya? baca sepintas. Iya. Saya Kadif. Oh, Kadif bukan Kadis juga ya. Tadi saya Kalau pikir kadis kepala, distribusi. kepala diskotik. Ini yang mulutnya ya. Iya, yang tadi. Tahunya diskotik aja, Pak ya. Iya, Taunya diskotik wajar aja. lah, taunya diskotik. Pagi Betul. siang malam mabuk, pagi siang malam mabuk. Serem. Narkoba, gitu lah nih kita. Ngeri. Serem. Pulang-pulang udah malam masih pakai kacamata hitam.
Kenapa, Pak? Nggak ngerti pakai kacamata hitam. Begitu pulang-pulang. Siang-siang kerja rebahan, Bang. Iya, siang-siang kerja dia pura-pura disuruh ke sini katanya nonton, padahal harusnya kerja dia. Iya. Katanya dia kalau ada acara nikahan atau hari Kartini dia nggak perlu pakai konde karena sehari-hari kondean emang. Betul. Ada gerakan-gerakan perempuan itu, gerakan memakai konde. Sorry bro, udah tiap hari kondean. Tiap hari kondean, bro. Emang dia sering minumnya kan cap tikus. Bikin kondean banget Iya, itu. moke, sopi, gitu. Itu pasti bangun, pasti kondean itu. Tadi Pak Rustam, Saya, ya, Bapak mau mengadukan apa? Pak, jangan Rustam lah, Ari aja Ari. Ari. Oh, namanya Ari Rustam. Iya, Ari Rustam Ari. Satriadin ya. Ari Rustam. Saya mau mengadukan. Pertama yang saya mau mengadukan ini adalah karyawan Bapak di kantor ini. Belum apa-apa kok udah karyawan saya nih. Ada apa? Bukannya apa-apa, Pak. Saya tuh datang ini masyarakat apa layanan pengaduan kan. Ya. Saya datang tuh ingin mengadukan masalah saya di rumah. Sampai di sini saya dapat masalah baru, Pak. Sorry nih, Pak. Masa kok bisa-bisanya Anda mau mengadukan masalah tapi dapat masalah baru? Betul. Kan belum ketemu saya. Langsung tidak enak saya punya hati. Bapak punya karyawan ada satu orang namanya Pipit. Saya disambut pakai pisau, Pak. Kenapa? Kenapa di kantor ini orang datang harus disambut pakai pisau? Ya, karena kan kalau pakai pistol harus ada izinnya ke perbakin. Jadi cuma pakai pisau aja. Mending pisau aja. Deg-degan saya, Pak. Deg-degan. Pintu mobil saya tadi diketok, tok, tok, tok. Nyari siapa, Pak? Ada pisau. Ini kantornya Pak Boris gini amat ya kantornya Pak Boris. Kaget saya, Pak. Anda masih dalam mobil? Masih dalam mobil. Diketok kaca kita. Dia ngetok. Ngetok. Oh, bukannya Mbak udah turun? Betul. Enggak. Ini kalau parkir udah bangsa parkir setengah jam mungkin oke lah. Dipertanyakan kan? Iya. Parkir belum ada. Masih panas, Bos, kita punya mesin. Masih mungkin baru 15 detik. Baru 15 detik datang, diketok. Nyari siapa, Pak? Wih, saya nganter, Sambil Pak. membawa senjata tajam. Senjata tajam. Saya bawa pisau. Pisau. Dia bawa pisau. Pisau. Kalau tajam tidaknya sih saya kurang tahu ya, Pak. Karena ujungnya agak patah. Tumpul kayaknya ujungnya. Pisau-pisau Oh, dapur. jadi ujungnya bukan yang lancip gitu. Bukan. Yang lurus Bukan, gitu. bukan. Yang biasa potong-potong buah kayaknya itu, Pak. Enggak, mungkin sengaja. Sengaja. Kalau terlalu tajam kan terlalu gampang Terlalu nusuknya. gampang. Dia emang suka agak tantangan. ya? Iya, biar di Sadis ya. gitu Agak susah gitu ya. Agak susah. Ke leher orang. Iya, Gitu ya. gitu. Pipit namanya, Pak. Pipit. Saya sudah tanyakan. Namanya Pipit. Bentar. Namanya Pipit. Betul. Bentuknya burung. Bukan. Bentuknya orang. Bentuknya orang. Tapi dia punya burung namanya Pipit. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Ada Pak lagu gereja? Loh, Anda nggak tahu? Nah, ini yang saya mau adukan. Kenapa? Saya mau... Selama ini Anda? Itu yang saya mau adukan, Pak. Kenapa di bangsa kita ini orang selalu dilihat dari casingnya untuk menentukan agama seseorang? Bapak tadi langsung memberikan saya lagu Gereja? seakan-akan saya Loh, bukannya Kristen? lama-lama. Sebentar ya. Pak, ini di sini sudah ada yang mengadukan Bapak belum? Belum. Saya mengadukan Bapak aja lah. Bentar. Saya buka Twitter ya. Ya. Lihat lini masanya Ari Kriting. Di Twitter, Anda kan dibilang Kristen. Betul. Didoakan mendapat hidayah. Iya kan? Betul. Ada masanya Anda waktu itu didoakan semoga Bang Ari cepat dapat hidayah. Bukan waktu itu, sampai detik ini. Sampai detik ini masih terjadi, Pak. Bapak kalau cari di Google, pencarian Ari Kriting, pencarian teratas, agama Ari Kriting. Kedua, Ari Kriting mu'alaf. Ya Allah, dua-duanya sesuatu yang sangat... Salah, sorry. Apa? Saya ketik Ari Kriting, yang muncul mertua. Salah. Tapi enggak, untuk itu nggak usah kita perdalam ya. Ya. Karena akan banyak di-repost oleh media-media online yang butuh berita ya. Betul. Nggak Betul. usah kita kasih keringanan mereka ya. Iya. Tadi mengenai, memang bukan agamanya, bukan Kristen. Bukan. Oh, bukan. Pernah. Enggak. Jadi tadi mau mengadukan salah satunya adalah itu. Iya, saya mau mengadukan. Karena di negara kita ini kadang-kadang, apalagi kepada orang timur, orang itu gampang memberikan cap jelek. Orang gampang mencurigai. Orang juga gampang, sesuka-sukanya lah.
Sampai agama orang itu dilihat dari fisiknya. Saya itu memang itu yang saya pikirkan. Kenapa lah orang-orang ini selalu memikirkan kalau saya itu non-muslim gitu. Dan itu mengganggu pikiran saya, Pak. Karena tertarik. Bukan. Karena menurut saya, bagaimana caranya? Apakah kita harus memakai surban kemana-mana? Nggak perlu sih. Perlu kan? Iya. Atau permadani terbang? Nggak perlu. Enggak, itu Aladin. Itu Aladin. Beda ya? Itu Aladin. Beda ya? Anda mau jadi apa nih? Abu. Ya itu yang saya pikirkan. Kenapa? Berarti ini stigma terhadap Indonesia Timur. Indonesia Timur. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya, Anda ini Indonesia Timurnya aslinya mana? Kan Indonesia Timur banyak. Ah, itu juga saya kurang tahu, Pak. Kok Anda kurang tahu gimana sih? Ya saya tahu lah, saya bercanda. Boleh dong bercanda. Boleh. Boleh. Anda ini aslinya orang mana? Saya itu aslinya orang Buton. Buton? Apakah ini suatu kebetulan? Kenapa? Di negara tetangga, plus 62. Ya. Ini presidennya sedang mengikuti prosesi penyematan gelar Kesultanan Buton. Betul. Bentar lagi collab nih sama Andre. Karena Sultan. Sana Sultan. Kalau di Jakarta cuma sultan-sultan Daerah. Kalau ini langsung Komplek Sultan perumahan. Betulan. Oh, Sultan Betulan ini. Sultan Betulan. Oh, itu di plus 626 ya? 62 ya? Plus 62 ini kan Ada plus tempat 26. Buton. Oh, Berarti ini kita di plus 26. Oh, kalau begitu saya asli Notup. Nutup lagi. Anda bahasa jadi kilap-kilap. Anda kan bukan orang alam. Kamu orang Buton? Saya orang Buton. Aslinya orang Buton? Buton. Buton. Karena kan Ntar, Pak, stigma. saya ini kan yang melapor ya. Diketik-ketik maksudnya apa? Saya kayak diperiksa berasanya. Apa saya di Tuh, BAP Anda ya? sendiri kan yang membawa diri Anda ke dalam situasi seperti itu. Tidak melulu kalau ada orang lagi ngobrol dengan orang timur diketik itu lagi di BAP. Saya agak takut. Agak kayak, apa yang terjadi ini? Enggak melulu itu tentang Oke. BAP. Deg-degan kan? Iya, Deg-degan. bisa aja bikin laporan kan. Oke. Boleh. Deg-degan. Iya, deg-degan. Orang waktu saya asistensi ke dosen aja, dosennya ngetik saya larang, Pak. Kenapa? Jangan ngetik, Pak. Saya deg-degan. Tunggu saya pergi aja. Orang Buton ya? Ya, Buton. Bapak Mama asli Buton juga? Buton. Wakatobi. Oh, Wakatobi. Buton Wakatobi. Jadi Wakatobi itu bagian dari Kesultanan Buton. Oh, masih daerahnya masih Daerah. lah. Seperti misalkan kita lihat Great Britain, Inggris Raya itu ada di Skotlandia masih Inggris Raya. Aku kalau kayak begini-begini kelihatan domo banget ya. Terus aku berusaha, jangan menstigma, tapi aku mencontohkan kayak goblok banget ini orang. Jadi walaupun daerahnya tidak Ya. dekat dengan Buton di Sulawesi sana, Ya, Wakatobi ini masih wilayah Kesultanan Buton. Betul. Wakatobi itu nama pulau, rangkaian pulau atau? Rangkaian pulau. Jadi satu-satu cicil itu, Pak. Ah, cicil. Iya, terus disatukan jadi Wakatobi. Oh, jadi Wakatobi itu dari berbagai macam pulau. Nah, itu Oh, Wanci. singkatan. Coba ulangi lagi dong. Dari Jadi daerah mana? Wakatobi itu singkatan. Wah. Wakatobi. Wakatobi singkatan. Wah, Wakatobi abis dong. sorry. Aku jarang main singkatan begitu ya. Oh, Wakatobi itu sing. Wakatobi itu singkatan, Pak. Oke, wanya? Itu. Wah, enak kayak tadi. Oh, jadi Wakatobi itu kumpulan pulau. Wakatobi itu singkatan, Pak. Wah, Wanci, Wanci, Kah, Kaledupa, To, Tomiya, Bi. Binongko. Oh, Wakatobi. Wanci, Kaledupa, Tomiya, Binongko. Oh, bener nggak ini beneran? Iya, ini beneran. Mau saya plesetkan tadi, tapi kok deg-degan. Karena nama kampung. Wangi-wangi, betul. Wangi-wangi itu sama dengan Wanci. Jadi kadang disebut, ada yang sebut wangi-wangi, ada Oh, yang wah sebut itu Wanci. bisa wangi-wangi Iya. atau wanci. Wanci. Oke, itu pulau satu. Iya. K-nya adalah Kaledupa. Kaledupa, Pulau Kaledupa. Pulau Kaledupa. To-nya Tomiya. Pulau Tomia. Betul. B-nya Binongko. Binongko, bukan Binongko ya. Binongko. Sampai Saya dari Tomiya. hampir kepleset tadi. Iya, Hampir apa-apa. saya bilang Biongo, Manado. Itu beda tempat. Beda tempat benar. Oh, Binongko. Saya dari Tomiyanya. Tomia. Tuh. Oh, Pulau Tomia. Tomia. Yang di dermaganya ada
Bapak kan pernah Kapal karam ya, Iya, Kak. sebagai hiasan. waktu itu kan Bapak pernah tuh di karang-karangnya struggling di situ kan? Iya, snorkeling. Hah? Snorkeling. Bukan staggering, bukan struggling. Struggling itu lebih ke apa ya? Bertahan begitu ya, susah payah enggak? Snorkeling. Oh, saya kira Bapak. Tapi snorkeling juga kan harus tahan napas. Bener, tapi nggak mesti struggling. Struggling loh itu. Itu happy, di situ happy. Saya melihat ular laut di situ warna hitam putih. Apakah Anda lari? Oh, tidak bisa dong, kan lagi diving. Jadi lihat aja lewat. Enggak, nafas langsung kacau. Kan kalau diving tuh apa scuba diving itu kan Iya. pakai napasnya udah di dalam tuh lumayan lah, Betul. mungkin 8-10 meter lah, kan memang tidak boleh ke tengah-tengah, jadi dekat terumbu karang itu Iya, iya, lihat lagi lihat terumbu karang tiba-tiba gitu langsung Manusia itu normalnya berenang ke depan. ya Iya kan? Tapi ketika ada ular laut, kita pasti akan meniru gaya cumi-cumi. Ke belakang langsung gitu. Iya kan? iya saya Karena kita harus melihat posisi ular di mana nih. Kita harus melihat ya. Gaya belakang itu adalah gaya berenang ketika kita dikejar ular laut. saya gitu Pak. Iya, Iya memang gitu, saya pasti gitu. Refleks pasti langsung. Jadi awalnya indah gitu, indah. Ya, Ada ular laut. awalnya kan tenang ya. Iya. Pelan-pelan gitu kan cuma gini doang. Ular lewat. Sama. Biasanya kan gelembung udara tuh cuma Betul. ini Betul. langsung banyak. Itu terjadi dalam hidup kami, Pak. Oh, memang sering ada ular laut di situ. Jadi orang buton itu cenderung tidak takut apapun di laut. Orang buton itu cenderung tidak takut apapun di laut. Kami orang laut. Tapi ketika ada ular hitam putih, hidup kami menjadi hitam putih tidak berwarna lagi. Dan itu kan ular laut itu kalau nggak salah ular paling berbisa Di dunia. di dunia, Betul. sangat mematikan kan. Tapi bukan itu yang bikin kami takut. Apa? Karena dulu tersebar isu turun-temurun, ular ini sebenarnya jarang menggigit. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Ular ini akan langsung segera masuk di lubang pantat kita. Betul nggak? Ini bisa nyata. Kisah Tanya. nyata atau cerita Iya. rakyat? Cerita rakyat. Dan itu sudah turun-temurun dipercaya sama orang-orang di Buton. Tanya orang Buton, namanya longa-longa kalau di sana. Longa-longa. Kamu takut longa-longa tidak? Takut sekali pakai kami orang Buton, takut sekali. Kenapa kamu takut ular laut itu? Dia masuk di lubang pantat, begitu pasti. Ih, serem dong Takut kalau sekali. bener. Takut sekali, Bos. Jadi ada cerita-cerita orang lagi berak pas sadar ularnya udah setengah. Udah setengah masuk. Tarik lagi, Bos. Udah gini-gini. Iya, udah gini-gini, tarik lagi cepat-cepat. Itulah kenapa kami sangat trauma takut dengan ular itu. Mungkin dulu dibilang ular berbisa. Susah menjelaskan. Bukan susah menjelaskan. Ah. Nggak takut. Mungkin. Nggak takut. Ular paling digigit Iya, sembuh udah lah. nanti. Mungkin. Tapi kalau Masuk lubang pantat, ke lubang pantai itu. langsung semua takut. Itu kalau misalnya air surut kalau di sana kan, air surut itu kami biasa turun namanya menyulu. Menyulu itu kita apa? Air dangkal. Nombak ikan. Nombak ikan. Ada yang pakai parang. Jadi ikan-ikan yang terjebak di karang itu Oh, langsung ditebas, dar. langsung ditebas, tak atau ditombak. Jadi tergantung. Nggak, kalau tombak oke, kalau parang emang lagi ada masalah di rumah apa gimana? Kadang-kadang kunci Inggris, Pak. Pak, gitu. Yang penting pingsan. Iya, atau Itu tidak ikan gesper. lele. Gesper. Emang seninya mau tawuran kali ini. Jadi ada kebiasaan itu. Kita kalau air surut itu semua turun ke laut gitu, cari-cari ikan yang terjebak di karang. Jadi ntar sisa terbang jadi Iya, jadi airnya itu kadang-kadang sampai di pinggang Oke. atau selutut. Kita jalan-jalan begitu. Itu biasa itu orang di pinggir laut itu mungkin 2 kilometer ada, Pak. Sepanjang bibir pantai itu 2 kilometer. Ini kalau di ujung timur, teriak longa-longa sampai yang di barat naik semuanya. Naik rame-rame. Padahal dia tahu ularnya badannya di situ kan? Tetap takut. Siapa yang tahu tiba-tiba dia sampai di sini? Masa secepat itu sih? Secepatnya, 2 jadi ada- kilometer loh. Teriak itu, longa-longa. Terus dia lari kan. Itu langsung sambungnya, oh longa-longa. Semua naik. Longa-longa. Itu langsung penyamarataan informasi cepet ya? Langsung. Cepet ya? Kalau gosip tetangga itu kita masih bisa simpan. Kayak, gak usah disampaikan lah. Masih bisa dipilah-pilah. Cukup berhenti di aku informasinya. Longa-longa tidak bisa. Harus cepat sampai itu. Ular laut hitam itu paling kita takuti. Paling ditakuti. Bener, karena bener itu. Saya lihat yang hitam putih itu. Dan dia gerakannya cepet loh di dalam air itu. Cepat. Dan dia kan
Kalau tidak salah itu penglihatannya buruk. Serem juga ya. Iya, jadi Atau karena itu makanya dia cepet. iya, jadi sebenarnya dia Takut tuh nabrak. Iya, penglihatannya buruk jadi sudah dia hantam apa saja dia lari. Iya ya. Iya. Berarti sangat mungkin dong waktu saya diving itu berlari ke arah saya itu sangat mungkin sebenarnya. Sangat mungkin itu bahaya sekali. Dulu saya punya teman juga gara-gara ular itu hampir kehilangan mata pencarian. Ah, emang diapain sama ularnya di PHK? Dia bukan. Jadi lagi nelayan cari ikan, bawa perahu. Bawa perahu. Terus ada ular itu lewat di atas perahu, di atas air permukaan. Dia lagi Iya, dia berenang. sering begitu tuh Iya, memunculkan kadang-kadang dia dirinya, permukaan. iya. Cuman kepalanya aja Ya, muncul gini, gitu kan. gitu. Menurut dia tuh lucu, kita serem ya lihatnya. Mungkin lagi, aku happy. Aku happy. Tidak, kita takut. Dia lewat di pinggir perahu begitu, dia ambil dayung, dia pukul, mungkin karena takut atau karena iseng. Dia pukul, tak. Pas dia naik, hilang ularnya dari laut. Ternyata di dayung. Di dayung dia buka, jatuh di perahu, Pak. Jatuh di dalam perahu Jatuh dia. dalam perahu, mengamuk di perahu, dia lepas dayung, lepas pelahur, dia lompat. Berenang dia, Pak. Tolong. Perahunya dikuasai ular. Hewan itu. Karena perahunya perahu yang kecil gitu Ular pasti kecil. kan. Takut, Pak. Yang kayak skoci atau kayak Iya, yang kayak kano gitu itu. doang kan. Dia pukul, tak, dia lacak. Ularnya hilang ternyata di situ, Pak. Enggak, kenapa Jatuh di perahu. kalau ularnya ada di sini? Kenapa nggak dia buang aja gitu dayungnya? Bos, sepersekian detik, Bos. Oh iya. Sama ketika kita langsung berenang mundur. Iya. Anda tidak akan berpikir apakah saya putar badan dulu, tidak. Yang penting Benar. ular mundur. Karena sejatinya saya hanya mendengar cerita, Iya, iya. tidak mengalami langsung. Iya, Kalau iya. mengalami langsung kan tuh paniknya Tidak gimana? ada. Refleks langsung, wah, ular tak jatuh di ini perahu tak, dia ngelompat. Ular berkuasa. Ularnya pun pasti gerakannya makin cepat kan? Semakin cepat gerakan ularnya kita semakin panik. Betul. Satu hal yang terpikirkan Lompat. Selamatkan diri Anda. Itu di tengah-tengah laut dia lewat, dia lompat, Bos. Baru kali itu saya ketemu orang perahunya dikudeta sama ular. Itu ular hitam. Kalau ularnya tiba-tiba nyemplung lagi ke laut, Teman teman Anda kemana? berenang mundur. Berenang mundur maksudnya. Nggak kok jadi bahas ular, karena Bapak dari Tomia tadi. Betul, Ya? karena saya Tomia. tahu. Dan karena Bapak juga pernah ke kampung saya kan? Iya, saya pernah ke Pernah. Tomia. Iya, saya pernah ke Tomia itu lagi ada acara Pesona Indonesia. Betul. Kita ke suku Bajo Betul. yang bisa berjalan di air itu. Oh bukan, itu Tuhan Bapak itu. Di dalam air. Kalau Tuhan saya di atas air. Oh iya. Beda. Beda skill. Beda skill. Jadi kan dia di atas air. Tadi dia. soalnya sempat Bapak bilang mereka bisa berjalan di atas air. Nanti coba cek. Di dalam air. Oh iya, di dalam, Iya, di bawah mereka kan air. nyelem. Oh, Tanpa iya. alat apa-apa, kacamatanya pun bikin sendiri kan. Betul, Baru betul. menombak Betul, nembak betul. ikan di bawah. Betul. Kan. Suku Bajo. itu. Suku Bajo itu. Dan juga tadi yang mau saya tanyakan lagi adalah Jadi udah 2 pengaduan saya nih Pak ya. Satu tadi masalah stigma, Ya. yang kedua masalah ular ya. Tolong dicatat. ular kita nggak bisa ngapa-ngapain, Oh, iya. Mas. Dan Mereka- Wakatobi kan itu kan cagar alam budaya nasional, toh. Betul. Tidak boleh diapa-apakan. Nggak boleh ada kegiatan menangkap ikan di Betul. situ. Kapal-kapal besar nggak boleh pakai pukat harimau atau apa segala macam. Nuklir kan? juga nggak boleh di situ, bom nuklir. Loh ada Pak, aturannya dilarang menggunakan bom, makanya nuklir nggak boleh di situ. Nuklir. Biar kata nggak di situ juga nggak boleh. Ya. Biar kata nggak di situ juga nggak boleh, Mas Ari. Maaf Pak. Ya. Ya oke saya Apalagi mengerti. di situ. Mancing aja nggak boleh. Apalagi jatuhin bom Apalagi nuklir. dan bom nuklir. Tuh. Ada ular. Ih. Pas bom nuklir jatuh, ularnya yang berenang. Bom nuklir. Set. Nuklir balik lagi. Masalah ular laut silonga-longa tadi ya. Ya biarlah itu menjadi apa ya? Mungkin memang itu apa ya? Habitatnya Betul, gitu. betul. Kita yang manusia yang terlalu kepo untuk keindahan alam Betul. sehingga dia yang tinggal di situ merasa, loh, kok ini ada orang-orang saya nggak kenal gitu, Betul, ada makhluk-makhluk saya nggak kenal. Oke. Terus ada masalah apa lagi yang mau diadukan masalah Mas Ari?
jangan masalah kemerdekaan ya. Saya tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Kayaknya itu Muhammad Al-Katiri. Itu Muhammad Al-Katiri. Atau Kalau Bapak masalah ada itu. mau mengadukan teman yang mau merdeka? Muhammad Al-Katiri. Saya curiga sekali sama dia itu. Kenapa? Kayaknya itu masalah dia. Nanti aja lah dia yang bahas itu masalah Ya itu. sudah nanti ya. Kalau saya sih merasa merdeka di negara ini ya. Bagus dong, bagus berarti. Dan kalau ada yang mau diadukan lagi, apa lagi Pak Ari? Apalagi ya Pak kira-kira ya? Hah? Atau Bapak ada mau membawa pesan mengenai keresahan Indonesia Timur lagi ada? Ya kalau saya sih merasa bahwa mungkin kita ini kan menjelang 2024. Keras. Boleh ya? Serius Iya. ya, serius. Ini kan 2020. Dia nggak mau kalah sama temennya yang satu lagi tuh, yang konten transportasi itu. Siapa? Abdurrahim Arsyad. Wah, kalau itu level up. Oh, level up. Konten kreator banget. Saya, dia jago banget. Dia ngaji jadi konten, terus dia pergi transportasi jadi konten. Hebat ini orang. Hebat ya. Saya, kalau saya mau konten, isinya gosip rumah tangga. Tadi apa? Mengenai Indonesia Timur mau Iya. dekat 2024. Kenapa? Menjelang 2024 ini kan, menurut saya, kita harus melihat bagaimana Indonesia Timur. Nah, Itu menjadi contoh yang baik mengenai keanekaragaman, Pak. maksudnya Di sana kan orang agama Islam, Kristen, Iya. hidup berdampingan. betul. Iya kan? Cuman di Jawa juga berdampingan. Saya Tapi diomongin di belakang. iya. Biasanya berdampingannya kalau diangkot. Ya di sini. Iya kan? Kalau ya. diangkot pasti berdampingan. Berdampingan. Tidak mungkin diangkot depan belakang. Itu di ojek. Ojek depan Ojek belakang. depan belakang. Kalau di ojek berdampingan, Aneh. Aneh. Masa naik motor? Pak mau kemana? Itu dua motor. Itu dua motor. aduh mana? Gak harus mungkin kan belakang. kita pesan ojek kita dikasih motor, silakan Pak bawa sendiri, saya kawal dari samping. Saya jagain. Iya. Nanti saya tunjukin arahnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, maksud saya itu, Indonesia ini kan sekarang ini sudah mulai ada nih aroma-aroma politik tahun 2024. Kok sudah mulai ada? Sudah mulai, Pak. Sudah sering. Oh ya, sudah sering. Iya kan? Sudah sering sekali. Aroma busuk-busuk politik gitu. Coba cek hashtag. Cek hashtag apa Pak? Udah pasti ada tuh. Hashtag beberapa hari terakhir. Indonesia tanpa khilafah. Wah. Oh. Kalau sudah mulai musim politik, pasti sudah mulai lagi naik isu-isu ini. Iya, Nanti iya. besokannya dibalas lagi tuh. Bebaskan Indonesia dari pengaruh PKI. Wah, itu tanda-tanda iklim politik sudah mulai di depan mata. Nah, sama ada satu lagi tanda-tanda iklim politiknya apa? Mulai pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh politik tiba-tiba main-main ke YouTube channel orang. Seru. Dan biasanya pakai sepatu putih Kenapa pakai sepatu putih? untuk terlihat milenial. Oh, Coba biar terkesan kekinian. Kekinian, pasti. Anak muda gitu. Saya kalau lihat pejabat sepatunya sudah putih, saya bilang Anda mencoba mencari suara dari milenial. Jadi Itu anak-anak muda gitu anak muda ceritanya. banget, saya bilang udah pakai sepatu yang biasa aja. Tidak usah berharap-harap sepatu putih membuat Anda terlihat milenial. Dan kalau pakai sepatu putih juga kan belum tentu jejaknya jadi putih ya. Lebih baik kita ini yang tampang seram, Betul. bertato, tapi kenyataannya mencoba berusaha sebaik mungkin. Itu yang saya rasa. Jangan sampai merugikan. Iya, daripada ini so alim, tenang, kalem, tahu-tahu korupsi. Betul. Ngeri. Itu yang saya rasa juga. Maksudnya ini, sudahlah. Jangan terlalu memaksakan diri ya. Banyak itu tanda-tanda kita sudah masuk musim politik. Apalagi? Salah satunya juga itu mulai banyak iklan sirup. Kok iklan sirup? Itu bukan politik. Itu bulan puasa. Itu bulan puasa. Sorry. Bulan Ramadan. Ya benar. Bulan lagi flash sale-nya Benar. amal ibadah orang-orang. Sorry, saya lupa. Saya siwar. Iya. Biasanya itu iklan sirup, Iklan sirup itu mau berbuka. iklan sarung. Mau lebaran. Mau lebaran itu iklan sarung. Menyambut Betul. hari yang fitri, Betul. hari yang putih, hari yang baru, suci. Alangkah baiknya kita juga menampilkan yang terbaik dari dalam diri kita. Betul. Jangan pakai baju seadanya. Padahal sebenarnya menyambut tahun politik itu harusnya Bentar memang- dulu. Yang tadi itu tentang Islam kan ya? Apa? Tentang Islam kan yang tadi itu ya? Ya. Kok saya lancar banget?
Anda bukan Islam? Bukan! Saya bukan! Saya Kristen. Orang nama panggungnya Boris Bukhari gitu loh. Boris Bukhari Al-Bataki. Ya. Kalau nggak Al-Bandungi. Kamu jangan ngasih-ngasih ide. Saya ini lagi digadang-gadang terus sama netizen untuk duet dengan Habib Djafar. Saya dari waktu kemarin alasannya saya belum ada username. Gara-gara Anda jadi ada username-nya. Boris Bukhari. Boris Bukhari Al-Bataki. Al-Bataki. Saya WhatsApp Habib Djafar ya. Jangan. Habib, kayaknya udah bisa. Udah nggak ada lagi alasannya. Karena password udah tahu kan? Tapi memang Anda harus paham bahwa Iya. kita kan memang berusaha untuk jadi lebih baik. Betul. Dan puncak kebaikan itu adalah iman dan Islam. Supaya ya seperti yang sudah sering. Bagaimana Pak rasanya didoain netizen dapat hidayah? Saya merasakannya. Tapi kembali lagi yang tadi ya. Ya. Tapi saya selalu gemes waktu momen-momen Twitter itu waktu dulu. Yang Bung Ari didoakan supaya masuk Islam. Lol banget ya. Iya, kayak ini orang kan Islam. Iya. Kenapa didoain biar masuk Islam lagi? Capek. Dan didoanya itu spesifik. Saya itu didoain untuk jadi mualaf. Itu merepotkan, Bos. Karena untuk menjadi bisa nggak Ari Kriting mualaf? Bisa. Bisa. Tapi prosesnya panjang. Murtad dulu. Iya, betul. Iya kan? Habis itu tunggu-tunggu inspirasi. Ya kalau datang. Baru setelah itu jadi Kristen. Jadi Kristen. Habis itu dapat hidayah. Mualaf. masuk Islam lagi. Terpuaskanlah keinginan netizen tadi ini. Tapi stepnya kepanjangan. Kepanjangan. Keburu Saya Anda umur repot. 50-60 tahun. Itu dia. Makanya tidak usah dituruti lah semua keinginan netizen. Lalu tadi Anda mau menyambung ke arah mana? Saya lupa tadi. Itu iklan. Anda kan tadi protes. Oh, iklan sirup. Iklan sirup kenapa menyambut tahun politik harus pakai iklan sirup? Kalau menurut saya harusnya ada iklan sirup di tahun politik. Buat apa? Karena kan para pejabat ini janjinya suka manis-manis. Tapi kalau menurut Anda butuh iklan sirup, kalau saya butuhnya iklan layanan masyarakat. Apa nih? Mengenai bahaya diabetes. Janji-janji yang terlalu manis bisa menyebabkan sakit. Parah. Di negara kita ini selalu diatur mengenai peredaran tembakau, peredaran alkohol, peredaran yang lain-lain. Tapi peredaran mengenai kandungan makanan yang mengandung gula tinggi itu nggak pernah diatur. Bahaya diabetes nggak pernah diumumkan. BPJS yang paling banyak salah satunya adalah penyakit diabetes. Cuci darah gitu-gitu. Itu kenapa kok diabetes begitu? Apa ada masalah? Diabetes banyak kan, jadi diabetes. Jamak ya pakai S ya, diabetes. Enggak, diabetes itu penyakit gula. Iya. Diabetes berarti banyak orang yang bete. Bukan. Gitu. Ya kan janji mereka memang sangat-sangat manis biasanya. Jangan-jangan itu harus dua-duanya dikelola tuh. Apa tuh? Antara pengelolaan tentang penggunaan kadar gula dalam makanan minuman Indonesia dan janji-janji politik. Dua-duanya jangan terlalu manis. Betul. Biar angka diabetes di Indonesia bisa menurun. Betul. Sama satu lagi, jangan di-tweet. Nanti disomasi. Jangan di-tweet, nanti disomasi. Lagi rame tuh di Twitter tuh. Ada orang disomasi sama perusahaan minuman. Gara-gara minumannya kemanisan. Mungkin dia minum itu sambil melihat janji-janji politik. Terlalu manis. Terlalu manis. Membawa masyarakat adil dan makmur. Terlalu manis. Terlalu manis. Anda mau membuktikan kalau itu tidak manis? Ayo sini brand minumannya. Ngiklan di sini. Betul. Biar saya buktikan. Manisnya wajar kok. Ya, ini benar, masuk benar. akal manisnya. Benar, gitu. benar. Nggak semanis, ya janji-janji bapak-bapak, ibu-ibu yang 4 atau 5 tahun sekali muncul itu. Tapi setelah menjabat yang diperhatikan hanya janji-janji untuk keluarga dan kerabat-kerabatnya. Wow. Kalau ini minuman benar, ini minuman air putih. Betul. Cuman ada manis-manisnya. Tapi manisnya cukup aja dia. Cobain. Jangan takut, itu nggak ada sianidanya. Anda nih selalu, saya dari tatapan Anda tuh kayak,
ini Boris nih, Robis nih menawarkan minuman kayak yang di terminal-terminal itu. Oh ya, Minuman sudah disuntik, terjadi pingsan, bangun-bangun barang-barang bawaan mudik udah nggak ada. serem. Serem. Tapi itu ada yang modus baru, Pak. Saya lihat. Yang itu hati-hati, Bapak. Sini saya ingatkan, Bapak harus hati-hati. Apa tuh? Kemarin saya baca di tabloid, ada cewek-cewek. Orang macam apa hari gini masih baca tabloid? Bapak nggak baca dari online gitu? Anda masih baca tabloid ya? Di rumah pagi-pagi gitu ya? Sarungan, kaos kutang, angkat tangan kayak gini ya? Ini kenapa saya datang ke sini? Saya kan harusnya mengadu kalau saya merasa dijudge di sini. Iya, saya hanya kaget aja gitu. Iya. Bapak harus hati-hati tuh, Pak. Oke, karena Kemarin saya baca tuh di media online ada mau ganti, sekarang udah media online. Boleh. Cepet ya? Cepet gantinya cepet. Udah jadi media online biar saya sekarang. terlihat maju. Bapak carilah nanti Browsing ya? Ada modus baru tuh, Pak. Bapak harus hati-hati tuh. Kemarin ada itu yang motornya dibegal, hilang. Gara-gara dia angkut cewek. Ojek gitu, ngojek. Ngojek, bawa Angkut penumpang cewek. cewek, bukan Betul. ngangkut dong. Iya. Kalau ngangkut tuh kesannya sebelumnya sudah ada negosiasi, deal, baru diangkut gitu. Enggak gitu kan? Enggak. Enggak, dia punya penumpang Tapi perempuan. mereka deal harga dulu. Lonte. Bukan. Ojek. Ojek. Ojek kan ada bayarannya. Abangnya deal harga. Bang, kalau kesini benar, berapa? Benar. Kesana berapa? 20.000 enggak? 15.000 aja. Ya udah oke. Oke, gitu. Diangkut. Oke. Diangkut lah cewek ini kan. Sampai di lokasi. Coba Anda kalau gini gimana? eh, Gini. Ya, kayak tadi rapet. Jari Anda bengkok-bengkok semua ya. Orang tuh kalau gini kan lurus gini nih, lurus. Tuh kalau Anda tuh kayak Nenek saya dulu penari. Almarhum nenek saya penari. itu kan ini Anda penari. Nah, dia itu suka pijit-pijit jari saya supaya bisa jadi penari juga. Oh, biar lentur. Biar lentur, biar lentik. Biar lentik. Iya. Tapi jadinya Jadi begini. Oke, terus lanjut tadi. Ada apa tadi ya? Ojek Ojek. bawa penumpang perempuan Betul. dibegal. Nah, ini saya bilang, Bapak harus waspada nih hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi sama Apa tuh? Bapak. Jadi pas sampai di tempat lokasi, cewek ini ngaku tidak ada uang. Oke. Nah, terus dia tawarkan sebagai bayaran, mau nggak nete? Ternyata tetenya sudah dikasih obat bius, Pak. Pas kenyot pingsan, motornya dibawa lari. Makanya saya bilang, Bapak hati-hati. Itu salah satu modus yang brilian. Ya. Ya kan? Modus Ya. yang brilian. Tapi yang titik berat saya adalah kenapa kok Anda sangat menunjukkan kepada saya gitu. Untuk saya hati-hati. Emang saya suka nete sembarang? Kan ini cuman sekedar, apa ya namanya? Mengingatkan. Oh, ada modus seperti itu. Iya, kalau kata netizen sekadar mengingatkan. Iya. Itu adalah hashtag paling anjing itu. Sekedar mengingatkan. Padahal kan kita tidak butuh ya. Iya, Kayak iya, begini kan Anda merasa kayak kenapa kamu harus mengingatkan saya hal-hal Iya. yang tidak mungkin terjadi. Iya. Oh Gitu. gitu. Ada modus seperti Ada itu. modus kayak Dia begitu, ada obat Pak. biusnya. Ada obat biusnya, Pak. Oh jadi tuh warga plus 26 yang khususnya pekerjaannya tukang ojek gitu. Jangan sembarang. Jangan sembarang nete. Netenya harus SNI ya. Paling tidak tanya dulu, ini ada obat biusnya nggak nih? Oh iya ada nih. Ada kan? Kenyat payudara penuh penumpang. Kenyot payudara penumpang pengojek kehilangan motor. Nasib apes menimpa tukang ojek motor di Indramayu. Indramayu salah satu produsen ya, penghasil terbanyak ya. Ojek banyak dari sana. Iya, ada pekerja di Jakarta ya. Iya. Yang Indramayu, Subang. Tapi Pak, Indramayu itu apanya Indra Jegel ya? Beda. Indramayu bukan siapa-siapanya Indra Jegel. Indramayu itu saudaranya Indra Frimawan. Oh gitu. Ini ada beritanya, walaupun di beritanya memang ini Anda nggak salah sih bilang tadi tabloid atau koran. Kenapa? Media cetak. Tabloid kan? Ini saya lihat online. Oke. Tapi di capture dari koran. Saya baca, persada nih, betul Pak saya baca. Di
capture dari koran. Emang nggak ada media online ya? Kayaknya dia, aduh, mengetik ini malas. Foto aja lah. Foto aja ya? Screenshot, tak. Posting. Wah, jago banget. Scan aja udah langsung daripada ngetik ulang. Capek ya. Oh gitu. Hati-hati itu modus baru itu ya. Modus baru. Sama mungkin ada modus-modus lagi yang kalau di sebelah mobil malam-malam tiba-tiba bannya disiram pakai air mineral, terus jadi ada uap karena kan panas tuh bekas rem kan. Dibilang, oh, berasap. Ntar orangnya berhenti baru dibegal. Hati-hati tuh. Hati-hati ada yang seperti itu. Ada yang kalau nggak pemotor ngasih tahu ke yang pakai mobil. Iya, itu, mas. Kalau nggak ada yang sampai triknya menabrakkan diri. Pura-pura ditabrak, terus jatuh. Marah-marah. Nggak marah-marah, ntar kita ke depan melihat. Nah, temennya udah ada yang nunggu dari belakang nih. Jadi ketika kita ke depan kap mobil itu dia udah langsung buka pintu, ngambil handphone, dompet segala macam. Baru kabur. Ya dong, masa laporan hai, enggak dong, kabur. Itu banyak modus-modus seperti itu. Saya tahu dari teman-teman saya memang yang bekerja di bidang itu. Maksudnya polisi. Maksudnya polisi, ada modus operandi seperti itu. Oh, saya kira teman Bapak. Enggak ada teman saya nggak ada begal. Masa yakin? Nggak ada, teman saya nggak ada, tetangga ada. Kan kayak temenan, tapi dia begalnya bukan begal yang ada di lapangan-lapangan gitu, dia begalnya begal APBN. Karena di negara plus 26 ini lebih enak Anda jadi koruptor daripada jadi begal kendaraan bermotor. Di plus 62. Plus 26. Tadi ada bilang. Saya kira plus 26 ini aman sekali Pak kalau di sini. Aman. Nggak ada ya kalau kita kritik sesuatu terus disomasi Nggak ada. atau dikriminalisasi. Nggak ada, paling langsung dihakimi aja sama netizen. Di sini. Di plus 26. Kalau negara plus 62 kan bagus nih negaranya, tertib, Plus rapi. 62 itu negara yang paling menjunjung tinggi supremasi hukum. Betul, hukumnya tegak ke atas, tegak ke bawah. Kalau di plus 26 kan hukumnya tegak ke bawah, tumpul ke atas. Betul. Kalau di plus 26. Plus 26. Plus 26. Kalau plus 62 malah lebih sering tegas ke atas. Masyarakat bawah itu sering banget dapat pengampunan dan dipermudah gitu. Iya. Kalau yang pejabat-pejabat itu dipersulit, diperketat. Apalagi kalau punya pangkat atau punya jabatan, wah sekalinya bikin kriminal, wah semua pasti bahu-membahu untuk membongkar aib-aibnya. Kayak misalkan yang di plus 26 ya kemarin ada salah satunya pejabat hukum, aparat penegak hukum. Di plus 62. Plus 26. Di plus 26. Plus 26. Oh. Dia bukan bagian penegaknya, bukan di polisinya, bukan di kejaksaannya dia. Bermain-main dengan hukumannya ringan. Ada. Ringan hukumannya. Gila. Padahal kan dia tahu hukum tapi mempermainkan hukum. Ringan coba kalau di plus 62. Pasti berat banget itu kan. Bahkan nih Pak ya, ini mohon maaf ini, bukannya saya tidak setuju dengan kita punya negara plus 26. Cuma, ayolah Pak, mau bawa kemana wajah hukum kita ini? Masa kemarin ada hakim agung yang ketangkap korupsi? Plus 26, di plus 62 nggak ada hakim agung kayak gitu. Iya, emang di plus 62 itu hakim agung itu puncak keadilan tuh sama mereka. Nah, kalau di plus 26 kemarin saya tanya sama hakim agung itu kenapa, Pak? Itu karena banyak himpitan kepentingan, disuruh Jangan ini, dong, disuruh Pak. itu. Negara kita mau jadi apa nih plus 26 kalau Ya begitu? mau jadi negara-negaraan aja. Karena gini, sempat saya bilang kan, kalau di negara plus 26 itu lebih untung jadi koruptor daripada jadi begal. Kalau begal itu resikonya mati. Betul. Minimal sekarat, karena dipukulin warga langsung. Betul. Ada dulu sempat di daerah-daerah lain ada yang dimasukin ke ban, dibakar hidup-hidup. Begal itu. Ada. Kalau jadi koruptor enak. Jago juga begalnya ya, Pak. Dibakar kok bisa hidup? Dibakar hidup-hidup. Dibakar, kondisinya lagi hidup. Bukan mati baru dibakar. Iya kan? Kalau mati Benar. baru dibakar itu ngaben. Loh, kalau tapi berarti dia masih hidup dong. Masih hidup. Saking kesalnya warga jadi disiksanya begitu biar nggak ada. Dibakar. Kalau masih hidup berarti dibakar bener, dibakar hidup-hidup. Kalau dia meninggal dibakar hidup mati. Ya dong. Gimana? Kalau dia pas dibakar masih hidup, Betul. terus tetap hidup. Itu dibilangnya dibakar hidup. Ya, jadi di sana itu ada orang begal dibakar hidup mati. Oh, Betul kan? Betul. Maksudnya itu kan? Iya. Dibakar hidup mati. berarti pas dibakar masih hidup. Masih hidup? Setelahnya itu mati. Iya. Kalau ngaben nggak dibakar hidup-hidup. Enggak, ya. Udah meninggal,
Yang bahaya itu apa, Pak? Yang aneh apa, coba? Apa? Kalau dibakar mati hidup. Loh, lagi dibakar kondisi mati, Iya. habis itu jadi hidup. Tapi kalau Anda pernah lihat ke dalam tempat kremasi, Hah? kremasi, orang yang dibakar itu, Iya kan, yang rambutnya. itu keramas. Dikremasi, Iya yang sampai kan? jadi abu itu. Oh. Sebelum jadi abu, ketika masih mayatnya agak lumayan utuh, dibakar, dikasih api, itu kadang suka ada yang bangun. Refleks. Enggak. Bukan refleks. Jadi karena sebagai efek samping dari proses pembakaran itu, mungkin tulang-tulang jadi ada jadi agak bangkit. Jadi berasa dikit. kayak, mau bangkit nih. Tadi enggak, saya mau membahas mengenai jadi koruptor. Enaknya jadi koruptor di plus 26. Saya kenapa kasih tuh, tahu Pak? hitung-hitungan sederhananya. Boleh, Pak. Boleh. Saya Hitung-hitungan pengen tahu. pasar ya. Misalkan dia menerima suap ini sekitar 500.000 US dollar. 500.000. 500.000 US dollar. Setengah juta. US dollar. Iya, bener kan? Itu gede loh. Iya gede. $1 aja kan 15 ribuan Ya, sekarang. katakanlah kali 15.000. Heeh. Berapa tuh ya, Pak ya? Ntar ya, saya ngitung nolnya dulu ya. 7M. 7. Coba lihat, Pak. Misalkan lah. Misalnya 75 Misalkan ya. Terima suap 500.000 US dollar. 7,5 Nggak usah pakai triliun. US dollar. Nggak usah lah ya. Kan itu mata uang negara orang lain juga. Nggak usah. Mending kita pakai mata uang yang kita kenal Betul, aja lah. betul. Misalkan rupiah. Ya, Dia korupsi misal. 100 miliar lah. Ya, dia nerima suap 100 miliar. Betul. Terus habis itu uangnya itu sama dia diputer-puter supaya dicuci uangnya. Dicuci uangnya. Laundry. Iya kan money laundry namanya kan? Money laundering, betul. Betul. Itu pakai bawangnya apa ya biasanya, Pak? Molto. Biar wangi. Betul. Sama kayak yang orang cuci uang itu biar wangi. Wangi dalam artian uang itu bersih, nggak Betul. ke-track sama Dirjen. PPATK. Iya, Bapak. BPK kan singkatan Bapak. Biasanya tuh kepada yang terhormat BPK dan Ibu. Lalu Terus diketangkap, taruhlah dia Ketangkap. ketangkap Nah. dari 100M itu. Bayar pengacara, membayar aparat-aparat penegak hukum, biar Hakim korupsinya Agung mungkin ya. nggak nyampe, belum nyampe kan. Oh, belum Agung. Taruhlah di awal 10M habis. Masih ada uang 90M dia. Naik banding. Taruhlah habis 15 sampai 20M, 30M, masih ada 70M dia. Belum lagi ntar dia menyogok segala macam biar penjaranya enak. Satu kamar satu orang, ada AC, ada apa. Vonisnya tidak terlalu berat. Taruh-taruhlah habis 50M. Masih ada untung 50M. 1 tahun 2 bulan potong masa tahanan, remisi-remisi ala-ala berkelakuan baik. 8 bulan keluar penjara punya 50M. 8 bulan. 50M menghasilkan 8 bulan. Investasi apa yang bisa seperti itu? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Makanya di negara plus 26, koruptor itu cita-cita banyak orang. Karena itu investasi terbaik. Investasi terbaik. Investasi terbaik itu bukan tambang atau apa, tapi jabatan. Jabatan. Makanya orang berlomba-lomba pengen banget jadi anggota dewan di negara plus 26, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, ya karena punya kekuasaan untuk memainkan semua-muanya. Dan ditangkap masuk penjara 8 bulan, bagian dari resiko lah ya. Iyalah. Pekerjaan apa sih yang nggak ada resikonya? Semua ada resikonya Semua kan. ada resikonya. 50M. 50M. Dan habis Mau itu saya. boleh lagi mencalonkan lagi. Kan nggak harus pakai syaratnya SKCK, nggak perlu. Udah dihapus. Udah dihapus. Betul, betul. Jadi boleh lagi. Boleh. Aneh emang negara plus 26 ini. Lawak. Kocak. Kocak. Gitu. Jadi gimana? Bung Arya ada lagi mau diadukan? Ya itulah, Pak. Maksudnya kita kan di sini berharap untuk anak muda itu tetap kritis. Betul. Menyampaikan hal-hal yang baik. Karena sekarang ini saya lihat politik di negara kita plus 26 ini seringkali itu diatur oleh wacana-wacana yang dibangun oleh sekelompok orang. Iya kan? Apalagi di sosial media itu, Pak. Ya.
buzzer lah, apa segala macam. Itu menurut saya itu tidak sehat untuk politik bangsa kita. Nah, anak-anak muda yang akunnya real begitu, menurut saya harus turun tangan untuk menyuarakan aspirasi gitu. Tapi jangan semua mau dicap SJW juga, Pak. Iya kan? Iya, Sekarang kalau kita bersuara di sosial media, langsung kena stigma SJW gitu. Dan itu seakan-akan hal yang buruk. Itu menurut saya juga jangan sampai seperti itu. Social Justice Warrior tadi ya. Apa itu, Pak? SJW? Social Justice Warrior? Saya selama ini nyebut aja, saya nggak tahu itu apa. Nggak mungkin. Anda bercanda. Biar kocak. Biar kocak. Jadi anak-anak muda ini harus tetap bersuara, memberikan aspirasinya. Betul. Biar negara plus 62 kita, Plus 26? Ya plus 26 ini, biar negara plus 26 ini. Biarpun berbeda pendapat, tapi nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa. Jangan langsung jadi dibully. Jangan dibully, jangan dimusuhi. Jangan dimusuhi. Berbeda pendapat itu adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi. Betul. Dan butuh juga memang orang-orang yang vokal terhadap sesuatu. Betul. Kalau semua orang menutup mata terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat, Jadinya gelap. jadinya gelap. Ya kan, tutup mata? Betul. Nggak bisa ngelihat Betul. apa-apa. Dan ketika kegelapan itu ada, pada saat itu pejabat-pejabat tidak bertanggung jawab ini melakukan kemauannya. Bener, karena nggak ada yang care. Care, semua orang tutup mata. Tutup mata, Betul. memaklumi. Memaklumi. Mantap sekali nih, Bang Argir. Jadi gimana, 2024 mau naik dari partai apa? Saya, ini yang mudah-mudahan ini spesialnya, karena ini saya hanya berani buka saja di acaranya Plus 26. Bang Bukhori ya. Wah. Gimana? Apa? Jadi Bang Boris Bukhori, Boris Bukhori Al-Bataki. tadi Bapak pertanyaannya apa? Saya mau maju mencalonkan diri. 2024. Insya Allah. Sebenarnya sih belum 2024. 2024 mungkin baru gabung partai dulu. Mungkin 2029 baru saya berani ngambil langkah drastis untuk masuk. Ini bicara serius, Bos. Ini bener ya? Betul. Saya insya Allah doakan saja masuk ke partai tambahan. Apa tuh? Partai tambahan. Jadi belum final. Anda masuk ke babak extra time. Extra time. Berarti harus ada yang seri dulu ya? Betul. Harus ada seri dulu. 0-0, 1-1 atau 2 sama baru ya? masuk partai tambahan. Baru masuk partai tambahan. Itu ya? saya. Itu Bapak ya? Apa itu? Sempat Anda terkecoh tadi ya? Kayak, Iya. wah, masuk partai apa nih Ari Kriting? Iya. Apakah PSSI? PSI. PSI. Betul. PSSI Federasi. Betul. Federasi Sorry. Sepak Bola. Mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip. Saya nonton tuh. Waktu Anda stand up waktu Persipura juara tuh. Lumayan lah ya. Lucu banget. Kocak dikit-dikit lah. Kocak. Masih ada lah ya. Kocak. Oke, kalau begitu Kak Ari ini masalahnya tadi udah banyak. Ada kayak saya rangkum ada 6 masalahnya. Banyak sekali nih, salah satu orang datang dengan masalah terbanyak ini ya. Di luar masalah-masalah. Ada masalah saya yang lebih besar tapi jangan dibahas di sini. Iya, itu Kita ada udah memang tahu itu. sama-sama tahu lah ya. Ini itu. masalah sambutan karyawan tadi si Pipit, terus masalah stigma orang orang timur berkaitan timur. dengan kepercayaannya atau Betul. agamanya, masalah longa-longa, ya. Lalu ada masalah temen itu yang mau merdeka, ya. Iya, ya susah lah ini katanya, susah dihubungin katanya waktu lahiran malah sampean katanya yang nge-WA ya. Saya WA. Anak saya lahiran nih. Anak saya lahiran nih. Terus dia WA. Wah, sebenarnya saya nggak mau balas ini, tapi ini berita bahagia gitu. Sebenarnya dia nggak mau balas. Itulah. Nanti saya screenshot, saya kirim itu, dia punya WhatsApp itu. Mamat Al-Katiri itu ya. Terus Indonesia Timur, bahas mengenai keresahan Indonesia Timur tadi, terus ada juga tahun politik 2024, Kita harus bersiap janji nih. manis Betul. ya. Sama ini yang terakhir adalah anak muda harus tetap bersuara. Tetap kritis terhadap pemerintahan. Jangan menutup mata. Betul. Karena ketika kita menutup mata, disitulah penjahat-penjahat berkerah itu. Itu dia. Main dia. Mantap sekali. Terima kasih. Terima kasih. Bung Ari Sihasale. Bukan. Oh sorry, maaf. Makasih Ari. Mas Babe Sabita. Loh, mereka bilang makin jauh ya. Mereka nggak tahu di sosial media ya. Di sosial media ada orang yang mendoakan Indah Permatasari. Kok mau? Indah Permatasari begini kok mau nikah sama Babe Sabita? Saya bingung, Bu.
apakah saya mau marah karena komentar dia atau karena insecure dengan karir saya? Kayaknya orang udah nggak mengenal saya. Ya. Kenalnya Babe Cabita. Kalau yang temennya satu lagi kan yang konten transportasi yang ngaji Abdur itu dikiranya dia Ari Keriting. Iya. Dia dikira Ari Keriting. Terus dibiar. Kalau kemarin ini ada yang lucu tuh Pak. Orang mau pergi main futsal, di samping rumah saya ada lapangan futsal. Mereka mau pergi main futsal, tiba-tiba saya lagi di pinggir jalan berdiri, langsung putar motor. Papa boleh minta foto nggak? Wah, si foto-foto. Sudah lama saya ngefans sama Budi Anduk. Saya biarin aja. Dia nggak tahu apa udah meninggal ya? Makanya itu, saya bilang pas dia lihat tuh, terus ngobrol kayak, bukannya Bang Budi Anduk udah meninggal ya? Udah ngapain tuh foto sama siapa bos? Jadi serem dia, jadi horor. Malah minta foto, harusnya kan cabut ya. Betul. Ngeri harusnya. Tapi saya senang loh bisa datang ke sini menyampaikan beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih nih Pak Burus Bukori udah diterima saya di sini. Terima kasih banyak Terima Mas kasih. Ari Keriting ya. Mas Boris Bukori. Al-Bataki.